berdasarkan hasil feedback dari mereka, Pak Hur, kira-kira apa yang kurang baik atau mungkin perlu ditingkatkan menurut responden mereka? Monggo Pak Hur bisa dijelaskan. Baik Pak, yang kurang baik yang perlu ditingkatkan itu saat KBM itu Pak, itu kadang saya ini lupa bertanya, apakah kalian sudah paham anak-anak tentang tujuan pembelajaran ini. Jadi karena mungkin ya dikejar-kejar sama waktu itu, akhirnya kurang apa itu istilahnya, tidak selalu gitu loh, belum menjadi kebiasaan. Nah, setiap ngajar nanti kita bertanya kepada anak-anak, apa kalian paham. Terus yang kedua adalah kalau KBM refleksi. Jadi ini yang minim, walaupun pernah. Jadi di akhir pembelajaran seharusnya saya selalu mengadakan refleksi untuk mengetahui apakah pembelajaran yang saya terapkan itu enak bagi siswa, apakah mereka itu tertarik, terus apa kelemahan dari pembelajaran yang saya terapkan itu. Nah, kalau dengan refleksi kan saya jadi tahu, sehingga pembelajaran di kelas berikutnya itu tidak seperti itu begitu. Nah, refleksi ini yang lemah, perlu ditingkatkan. Kemudian juga disebutkan lupa bertanya pada siswa. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Hur tentang umpan balik dari kepala sekolah apa kurangnya, umpan balik dari guru apa kurangnya, monggo dijelaskan Pak Hur. Untuk umpan balik dari teman, ya seperti yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa melibatkan teman dalam pembelajaran ini kurang. Terus dalam hal ini kira-kira siapa saja nanti yang akan dilibatkan oleh Pak Hur untuk mengasah kemampuan ini? Yang pasti saya akan punya juga Pak komunitas, jadi apa namanya, kombel ya, apa itu kombel, komunitas belajar. Itu ada anggotanya ya, Mr. Rama, Pak Ardi Rama itu kan kenal dengan dia, sama Pak Saleh itu, terus Pak Aris. Ini apa itu, ini ibaratnya satu geng dengan saya. Saya mau melibatkan kombel ini lebih aktif. Artinya biasanya kombel ini bahasanya tidak teknis ke KBM Pak, ke teknis kegiatan sekolah, kayak pembiasaan itu ayo kita sokong bareng-bareng, begitu. Kalau teknis waktu ngajar ini memang minim, karena tadi itu kita kalau ngajar itu kalau teman ikut kan ya apa begitu ya. Nah, ini kedepannya itu yang saya tingkatkan. Saya akan mengajak teman satu kompel ini minimal ya, nanti menyaksikan saya ngajar, dan akan saya mintai apa refleksi dari teman-teman terkait pembelajaran saya atau kritik dan sarannya, begitu Pak. Terima kasih Pak Hur. Jadi kedepannya yang akan dilibatkan untuk meningkatkan mengasah kemampuan tadi, Pak Hur punya kombel ternyata ya, akan dilibatkan ini. Apa namanya Pak Hur? Monggo Pak Hur. Namanya kombel itu ya gusar. Nah, gusar itu guru siap aktif responsif. Nah, jadi saya dengan teman-teman sudah sepakat, pokoknya kalau ada kegiatan di sekolah kita harus siap aktif responsif, peka. Ada masalah apa, kayak barusan ini Pak, ada masalah HP siswa hilang. Jadi kan di sekolah saya tuh boleh Pak membawa HP gitu. Nah, waktu sholat kita taruh di musola, di apa itu, di atas itu ya, ditinggal wudhu. Terus setelah sholat hilang Pak, bingung Pak. Akhirnya saya dengan teman-teman, ya apa caranya ya. Akhirnya dengan CCTV, terus waktu pagi kan kumpul bersama kita sholat melaksanakan program gerdu itu, gerakan duha itu, kumpul setelah duha kasih peringatan 1 kali 24 jam, bagi yang mengambil silahkan dikembalikan, kalau tidak maka rekaman CCTV akan terlaporkan ke kepolisian. Alhamdulillah Pak, tadi pagi itu Pak ada WA, ada anak yang tanpa nama WA ke salah satu guru bahwa HP-nya ada di kelas begitu. Jadi kita juga tidak tahu siapa yang ngambil, tapi alhamdulillah kembali Pak. Tapi ini nyata ya. Nah, ini loh, jadi pentingnya gusar itu, guru siap aktif responsif. Nah, ini cuma seperti yang tadi saya bilang, gusar ini kita banyak terlibat di kegiatan non KBM. Nah, ini berarti saya harus menarik gusar ini juga membantu saya di KBM, biar KBM saya lebih aktif, lebih bagus gitu Pak. Terima kasih Pak Hur. Ada gusar ya, guru siap, aktif dan responsif. Ini kombelnya Pak Hur ya. Baik, terima kasih Pak Hur. Ini diskusi kita tentang umpan balik. Nah, ini masih ada 2 lagi. Kita lanjut aja Pak Hur ya. Ya.
Kita lanjut kepada diskusi yang kedua, yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Pak Ahur kan sudah belajar modul 2.2 Pak Ahur. Oh sudah, jadi modul 2.2 ini sudah berjalan nih, tapi belum selesai Pak, belum selesai. Kalau sebelumnya kan kita dan teman-teman sudah belajar modul 2.1 tentang pembelajaran yang berpihak kepada anak atau sesuai dengan kebutuhan anak, atau pembelajaran berdiferensiasi kan begitu ya. Ini tugasnya juga sudah kemarin buat RPP berdiferensiasi. Terus 2.2 ini KSE kita integrasikan Pak, RPP yang ada diferensiasinya, yang ada KSE-nya atau kompetensi sosial emosional, itu sedang berjalan Pak. Jadi pada dasarnya modul 2.2 itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, khususnya pembelajaran diferensiasi integrasikan dengan sosial emosional. Baik, apakah Pak Ahur sudah merencanakan tentang pembelajaran sosial emosional ini di kelas? Seperti yang sudah saya baca, jadi berdasarkan belajar mandiri itu ya, terus forum kolaborasi itu, ternyata Pak, sebagian praktek ngajar saya itu sudah KSE sebagian, tapi belum sempurna begitu. Apa buktinya sebagian? Contoh di KSE itu ada kesadaran diri. Jadi contoh penerapan waktu di kelas, kita bertanya kepada anak, hai anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? Mungkin ya di antara anak-anak itu masuk atau datang ke sekolah, masuk pelajaran pertama, belum tentu semua bahagia. Bisa jadi memang berangkat sudah ada masalah, bad mood. Kenapa? Ya berbagai alasan, iya kan? Mungkin karena sanggungnya kurang, mungkin karena apa itu tidak siap belajar sehingga was-was, itu kan tidak bahagia. Nah itu sehingga ada perasaan yang berbeda-beda, maka saya harus menerapkan manajemen diri Pak. Yaitu manajemen diri, saya tidak lanjuti, yaitu ya apa anak-anak ini mau seneng mau tidak di awal, tapi saat pelajaran nanti senang dan semangat semua. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan kita ajak untuk apa itu SBD, kita ajak untuk berdoa, terus apa itu kita terapkan Pak teori stop itu Pak, yaitu STOP ya, S-nya itu stop, terus T-nya take a breath ya, jadi mengambil nafas begitu, sambil anak kita ajak berpikir apa tujuan kalian ke sekolah dan sebagainya. Terus observasi, mikir-mikir tadi ya. Yang ketiga adalah P, yaitu proses, melanjutkan proses. Sehingga dari situ walaupun anak ini awalnya masih datang ke sekolah kurang senang, tapi insya Allah Pak, nanti dengan berbagai cara itu senang. Itu kan sudah termasuk saya menerapkan KSE. Kalau di pembelajaran yang lain nanti juga ada, tapi kan belum maksimal Pak, karena masih belajar Pak. Nanti setelah proses ini saya terapkan di kelas, insya Allah ada peningkatan gitu Pak. Terima kasih Pak Ahur. Jadi sebenarnya kalau saya tarik dari diskusinya Pak Ahur, sebenarnya sebelum masuk CGP ini sebenarnya Pak Ahur sudah melaksanakan ya pembelajaran sosial sebagian. Cuma tahunya kan baru sekarang ya. Oh ternyata ini masuk pembelajaran sosial emosional seperti itu Pak Ahur. Baik Pak Ahur. Kemudian dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional tadi, apa harapan Pak Ahur setelah menerapkan pembelajaran tersebut Pak Ahur? Monggo Pak Ahur. Ya, KSE ini menurut saya sangat berarti Pak. Jadi saya ikut CGP dapat modul 2.2 ini luar biasa Pak. Kenapa? Karena belum pernah saya ini mendapat teori KSE Pak. Kuliah sekian tahun belum pernah ya. Terus diklat pegawai juga tidak pernah. Apa itu serdik Pak, PPG itu juga tidak ada. Bahkan diklat di MGMP diklat itu tidak ada. Tetapi adanya justru di CGP ini luar biasa, yang buat modul ini luar biasa, yang membuat materi ini gitu. Apa itu tadi dari KSE ini yang poin besar ya, karena tujuan KS ini adalah menciptakan well-being. Well-being, tulisannya being, well-being. Maklum lidah ini sulit Pak, bukan Inggris ya. Well-being ini apa itu? Kebahagiaan psikologis, itu jiwanya anak itu bahagia gitu loh. Lah kalau jiwanya bahagia, apa dampaknya? Satu, menurut teorinya itu
akademik anak meningkat. Yang kedua, mental health, yaitu kesehatan mental. Loh, ini penting loh Pak, karena zaman sekarang zaman bucin Pak. Kadang generasi milenial sama generasi Z ya, sama generasi O ini mentalnya mudah drop. Kadang ditinggal pacarnya saja, sing awalnya pinter Pak, ini kacau Pak, error sehingga prestasi akademiknya menurun. Kan gara-gara mental ini ya. Loh, kalau kita lihat Pak, di Korea negara maju, tapi banyak kasus bunuh diri. Bukan karena apa? Karena terlalu banyak tekanan sehingga mereka stres sampai melakukan bunuh diri. Di Jepang banyak remaja-remaja ini hidup menyendiri, mengurung diri di kamar, tidak keluar. Kalau mau makan dibawa ke kamar, begitu. Nah, ini juga apa itu? Kesehatan mental. Nah, KSE ini kan tujuannya ke sana. Mental anak-anak itu sehat, nilai akademiknya atau meningkat. Jadi kan sudah selesai masalah sekolah kalau udah begini ya, gitu Pak. Baik, luar biasa sekali dari penjelasan Pak Hur. Jadi pada intinya pembelajaran sosial emosional itu buat dulu bahagia anak-anak seperti itu. Karena dengan membahagiakan anak maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Dan tadi juga saya menyimak ada perlunya kesehatan mental. Karena rata-rata di sana ketika sudah mental tidak stabil sudah bisa menurunkan prestasi itu Pak Hur. Baik, terima kasih Pak Hur. Ini diskusi kita yang kedua tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Setelah ini kita akan lanjut ke diskusi yang ketiga Pak Hur ya. Ada satu lagi diskusi yaitu tentang keterlaksanaan dari tahapan bagja. Gimana Pak Hur, masih? Oh, beri dulu ya. Beri dulu. Saya sambil itu ada di dalam itu ada. Oke, bagus Pak Hur. Terima kasih Pak Hur.